Selamat pagi. Baik, Pak Maksi, ini terkait dengan pembangunan ruas jalan di Flores ya, sepanjang 180,57 km. Detailnya seperti apa nih di Flores, daerah mana saja ini Pak Maksi? Iya, jadi kita membangun jalan yang di Flores itu daratan Flores. Jadi tidak hanya Flores, tapi seluruh NTT, jadi ada daratan Timur, daratan Sumba. Oke. Yang di Flores ini, itu memang totalnya sekitar 180 km lebih itu, Ya. di 9 kabupaten. Mulai dari Lembata, Flotin, Sika, Ende, Nagakeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Oke, untuk 9 kabupaten ini proses pengerjaannya sudah dimulai sejak 2021 begitu ya? Iya, di akhir 2021 karena dengan dana pinjaman daerah SME. Dana pinjaman daerah, dari mana ini pinjamannya kalau boleh lebih detail lagi nih Pak Maksi? Iya, pinjaman daerah dari lembaganya SME ya, Jakarta. Oke. Ya. Nah, untuk progresnya sampai saat ini sudah sejauh apa ini progres pembangunan jalan di Flores 9 kabupaten ini Pak Maksi? Iya, rata-rata memang sedang dikerjakan, sedang berproses. Ada yang sudah 100, ada yang masih 80-an, ada yang masih 50-an, gitu, ada yang 40-an persen, gitu. Jadi rata-rata sudah 50-60-an persen lah. Oke, 60-an persen. Targetnya kapan ini selesai? Diharapkan bulan Mei ini sudah bisa diselesaikan, Mei Juni ya, sudah bisa diselesaikan. Oke, dari 9 kabupaten di Flores ini Pak Maksi, kalau boleh informasinya juga, kabupaten mana ini yang paling banyak atau ruas jalan terpanjang ini yang dibangun oleh Pemprov NTT ini Pak Maksi? Iya, ya memang rata-rata di Flores ya banyak yang masih dalam kondisi rusak berat yaitu, dan juga beberapa ruas cukup panjang kondisi, dan itu kita tangani di situ. Jadi kita menangani untuk berdasarkan panjang kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Jadi misalnya kemarin kita di Ngada itu memang yang paling panjang itu Pomamborat. Itu kerja itu di situ 9 km, 9,36 km. Ya. Kemudian kita sekarang ada di posisi Manggarai Timur, itu cukup panjang. Yang ada di situ ruas Bealaing Mukun Basang itu juga panjang. Kemudian nanti ya itu kita kerja di situ ada pinjaman daerah 5 kilo, tapi kita ada kerja dak di situ juga nanti 13 kilo. Ya, itu ruasnya cukup panjang. Cukup panjang ya, 13 kilometer ini. Panjangnya 73 km. Kemudian kita sekarang posisi ada di Manggarai. Di Manggarai. Kita sekarang ada posisi Manggarai, juga ada alokasinya, jadi yang rusak itu kita selesaikan juga. Ya, di Manggarai ini ada Simbang Cumbi Kolo Cala Ipeng itu 11,6 kilometer kita kerjakan di situ. Dari total Flores ini rata-rata per kabupaten itu 20-an sampai 40-an, bahkan ada yang lebih total panjang di gitu. Dan ini rata-rata di luar kota ya, kecamatan luar kota begitu ya untuk 9 kabupaten ini ya? Penanganannya di jalan provinsi. Jalan provinsi, oke. Dan kemarin kami dapat kabar juga bahwa pada saat di Kabupaten Ngada ya, kunjungan Pak Gubernur juga sempat langsung memantau langsung begitu ya. Apa yang menjadi harapan Pak Gubernur ini terhadap pembangunan ruas jalan provinsi ini, Pak Maksi? Iya, jadi yang kita kerjakan sekarang, seluruh ruas jalan yang dikerjakan di jalan provinsi ini, terutama kemarin karena posisi di Kabupaten Ngada. Jadi Bapak Gubernur mengharapkan untuk semua bisa diselesaikan di tahun ini, ya, di pertengahan tahun ini, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kita membangun jalan, diharapkan masyarakat juga menyambut itu untuk memberdayakan ekonomi mereka, karena aksesnya sudah terbuka, tentunya akan lebih memudahkan akses dari sentra-sentra produksi menuju ke pasar-pasar rakyat ya. Dengan demikian diharapkan ekonomi bisa cepat meningkat. Gitu. Oke, nah ini kalau melihat proses pengerjaannya, apakah optimis begitu Pak Maksi bahwa ini memang bisa sesuai target seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur juga, Mei Juni ini bisa selesai begitu? Iya, ya kita optimis. Memang di awal-awal kendala hujan di NTT ini sangat ekstrim, tidak biasanya, tidak normal ya, tidak biasanya, sehingga memang kemarin itu banyak sekali pekerjaan yang terhalang, ya mulai dari Desember, November, Desember, Januari, bahkan Februari juga masih beberapa tempat, sampai Maret itu masih cukup tinggi. Jadi Flores juga sama, beberapa tempat itu masih tinggi. Tapi rekanan di lapangan berupaya untuk mengejar ketertinggalan kemarin karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Bekerja jalan ini, ya jalan musuhnya air. Jadi kalau kita kerja dalam kondisi air, ya pasti tidak optimal hasilnya. Sehingga memang banyak ruas-ruas jalan kami itu terhambat pelaksananya kemarin karena kondisi ekstrim itu. Tapi diharapkan sekarang sudah lumayan kondisinya, hujan sudah mulai berkurang, dan kita harapkan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun ini. Kalaupun ada yang bisa melampaui itu, maka ya memang konsekuensinya ada, sanksi administrasinya ada, itu ketentuan kontrak. Tapi itu bukan hal yang harus dikhawatirkan, karena yang penting bagi kami adalah bisa diselesaikan jalan itu. Oke, baik. Apalagi saat ini sudah 60% ya, berarti masih ada waktu ini ya, masih bisa optimis seperti itu. Baik Pak Maksi, terima kasih. Mudah-mudahan ini lancar untuk pengerjaan ruas jalan ruas jalan provinsi untuk di daratan Flores ini Pak Maksi. Terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih semuanya pagi. Oke, Maksi Nanabu pendengar Kadis PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan pengerjaan ruas jalan di daratan Flores pendengar sepanjang 180,57 km ya. Rata-rata untuk progres pengerjaan saat ini sudah mencapai 60%, dan dari Pemprov sendiri yakin bahwa ini rekanan bisa mengerjakan sesuai dengan target pendengar ya. Bulan Mei hingga Juni ini bisa selesai tepat waktu, walaupun berbagai kendala tadi sudah disampaikan juga. Nantikan juga informasi lainnya, kita masih ada 3 sesi wawancara lagi pagi ini pendengar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama Lintas ND Pagi Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.